Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dalam keuangan syariah. Yang terhormat dosen pengampu Bu Pranita Siska Utami, SE MSI. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Mbak Putri Puspitaningrum NPM 0065. Yang kedua saya sendiri Aldan Dwi Cahyo NPM 0070. Untuk materi pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama manajemen risiko operasional, yang kedua manajemen risiko hukum, yang ketiga manajemen risiko strategis, yang keempat manajemen risiko kepatuhan, dan terakhir artikel. Memasuki sebab yang pertama yaitu manajemen operasional. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsian proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko operasional ke depan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko operasional. Untuk risiko yang pertama, karakteristik dan kompleksitas bisnis. Parameter yang pertama, skala usaha dan struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa. Yang ketiga, corporate action dan pengembangan bisnis baru. Yang keempat, pengalih-dayaan. Untuk keterangannya, tingginya kompleksitas bisnis dengan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja, baik secara manual maupun otomatis, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Untuk risiko yang kedua, sumber daya manusia. Untuk parameter yang pertama, penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kegagalan karena faktor manusia. Untuk keterangannya, manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional perusahaannya. Risiko yang ketiga, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Untuk parameter yang pertama, kompleksitas teknologi informasi. Yang kedua, perubahan sistem TI. Yang ketiga, kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI. Yang keempat, maturity sistem TI. Yang kelima, kegagalan sistem TI. Dan yang keenam, keandalan infrastruktur pendukung. Untuk keterangannya, teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian perusahaan. Untuk risiko yang keempat, kecurangan. Untuk parameternya yang pertama, kecurangan internal. Yang kedua, kecurangan eksternal. Untuk keterangannya, penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan keuangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya. Risiko yang terakhir, kejadian eksternal. Untuk parameter frekuensi dan perwujudan kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Keterangannya, kejadian eksternal itu misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik, dan bencana alam, lokasi, dan kondisi geografis perusahaan. Untuk kategori risiko operasional, yang pertama risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contoh kejadiannya yang pertama, kelalaian marketing. Kedua, pengendalian tidak memadai. Ketiga, kesalahan pemasaran produk. Keempat, pencucian uang. Kelima, kesalahan transaksi. Yang keenam, dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap. Untuk yang kedua, risiko manusia. Contohnya, terlalu bergantung kepada karyawan tertentu. Yang kedua, kecurangan internal. Yang ketiga, pelatihan karyawan tidak bermutu. Yang keempat, tingginya tingkat perputaran karyawan. Yang kelima, sengketa pekerja. Yang keenam, praktik manajemen yang buruk. Yang ketiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya, kesalahan input data, kesalahan pemrograman. Yang ketiga, problem keamanan sistem dan teknologi. Untuk risiko yang keempat, risiko eksternal. Contohnya bencana alam, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, dan kecurangan eksternal. Selanjutnya, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam pengelolaan risiko operasional dengan strategi bisnis perusahaan. Direksi perusahaan juga harus menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atau risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi
dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat. Direksi juga berwenang menetapkan kebijakan penghargaan termasuk remunerasi dan hukuman yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal. Dewan Komisaris berwenang dan berkewajiban memastikan bahwa kebijakan remunerasi perusahaan sesuai dengan strategi manajemen risiko perusahaan. Untuk pengawas aktif Dewan Komisaris dan direksi yang kedua, yaitu sumber daya manusia, setiap perusahaan harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang berorganisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko operasional. Manajemen unit bisnis atau unit pendukung merupakan penanggung risiko yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko untuk risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan risiko operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku. Selanjutnya, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional, perusahaan perlu menerapkan yang pertama, strategi manajemen risiko, yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, yang ketiga, kebijakan dan prosedur perusahaan harus menetapkan kebijakan, yang keempat, limit. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Untuk identifikasi risiko operasional, perusahaan harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional. Antara lain, yang pertama, kegagalan dan kesalahan sistem, yang kedua, kelemahan sistem administrasi, yang ketiga, kegagalan hubungan dengan nasabah, yang keempat, kesalahan perhitungan akuntansi, yang kelima, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, yang keenam, kecurangan, yang ketujuh, rekayasa akuntansi. Untuk pengukuran risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor, yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas dan sistem pengendalian risiko. Penilaian risiko inheren dilakukan berdasarkan pengamatan frekuensi dan dampak kejadian risiko. Frekuensi versus dampak. Yang pertama, low frekuensi atau low impact. Yang kedua, low frekuensi atau high impact. Yang ketiga, high frekuensi atau low impact. Yang keempat, high frekuensi atau high impact. Kerugian yang diperkirakan versus kerugian yang tidak diperkirakan. Khusus untuk industri jasa keuangan, regulasi yang berlaku menyatakan bahwa perusahaan harus memperhitungkan model risiko operasional, metode yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan identifikasi dengan pengukuran risiko operasional antara lain. Yang pertama, risk control self-assessment. Yang kedua, key risk indicator. Yang ketiga, loss event database. Materi yang kedua, manajemen hukum. Definisi risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami untuk suatu perusahaan. Manajemen risiko hukum diperlukan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat minimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Faktor yang mempengaruhi risiko hukum, yang pertama faktor litigasi, yang kedua faktor kelemahan perikatan, yang ketiga faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko hukum. Untuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi perlu didukung dan adanya kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, sumber daya manusia, serta organisasi manajemen risiko hukum. Dalam hal kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi ini, maka perusahaan perlu menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif dengan melibatkan pejabat dan karyawan perusahaan atas permasalahan hukum yang dihadapi agar risiko hukum dapat dicegah dan dikendalikan. Untuk kebijakan prosedur dan penerapan limit, dalam melaksanakan kebijakan prosedur dan penerapan limit, maka setiap perusahaan perlu menambahkan dalam tiap aspek kebijakannya, yaitu yang pertama, strategi manajemen risiko, yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, yang ketiga, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Untuk kecukupan proses verifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Identifikasi risiko hukum, mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin timbul bagi perusahaan. Pengukuran risiko hukum, beberapa indikator untuk mengukur risiko hukum. Yang pertama, potensi kerugian akibat tuntutan litigasi. Yang kedua, pembatalan perjanjian akibat kelemahan perikatan. Yang ketiga, perubahan peraturan UU. Pemantauan risiko hukum. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan eksposur
risiko toleransi risiko yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh fungsi atau satuan yang telah ditetapkan. Pengambilan risiko hukum. Satuan kerja yang membawahi bidang hukum harus melakukan tinjauan secara berkala terhadap kontrak antara perusahaan dengan pihak lain dengan melakukan penilaian kembali validitas hak dalam kontrak. Untuk sistem pengendalian intern, dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum, perusahaan perlu memiliki SPI. Untuk risiko hukum antara lain untuk memastikan tingkat respons perusahaan, kelemahan aspek yuridis, serta ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Ketentuan ekstern dan intern, serta kode etik intern perusahaan. Kemudian, organisasi manajemen strategi. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam menyusun strategi, perusahaan wajib mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan di industri. Perusahaan harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut. Rencana strategis dan rencana bisnis harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang dicapai akibat perubahan eksternal dan internal signifikan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Perusahaan harus memiliki kecukupan prosedur untuk mengidentifikasi dan merespon perusahaan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir adalah limit. Limit resiko strategi secara umum terkait dengan batasan penyimpanan dari rencana strategis yang telah ditetapkan seperti limit defisiasi anggaran dan limit defisiasi target waktu penyelesaian.
Kemudian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Identifikasi risiko strategis, yaitu perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran risiko strategi. Dalam mengukur risiko strategi, dapat digunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis perusahaan, posisi bisnis perusahaan di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan risiko strategis. Perusahaan wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategis secara berkala. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian risiko strategis. Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diperkirakan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Kemudian yang kelima yaitu sistem informasi manajemen risiko strategi. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dan dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan ditinjau secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum, yakni perilaku atau aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan. Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen terhadap pemegang otoritas, termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan, yaitu frekuensinya lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Dalam aktivitas perusahaan, terdapat kemungkinan di mana perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan transaksi keuangan tertentu yang diatur oleh sebuah standar yang berlaku umum. Kemudian, tujuan utama manajemen risiko kepatuhan. Kegagalan manajemen risiko kepatuhan dapat menyebabkan ditutupnya perusahaan oleh otoritas atau kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yaitu penerapan manajemen risiko kepatuhan. Ada 3, yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif, maka Dewan Komisaris dan Direksi harus mematuhi tingkat kepatuhan yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia. Pejabat dan staf di suatu kerja kepatuhan dilarang ditetapkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi manajemen risiko kepatuhan.
Perusahaan harus memiliki fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Kemudian, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama yaitu strategi manajemen risiko. Untuk risiko kepatuhan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tingkat risiko akan diambil dan toleransi risiko. Pada dasarnya, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tulisan maupun jiwa atau disebut dengan spirit dari ketentuan tersebut. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, terutama dalam rangka menyusun kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dan memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk menyerap exposure risiko yang timbul dan kepatuhan pada ketentuan eksternal yang berlaku. Selanjutnya yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu identifikasi risiko kepatuhan. Perusahaan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan exposure risiko kepatuhan. Yang kedua yaitu pengukuran risiko kepatuhan. Dalam mengukur risiko kepatuhan dapat digunakan indikator atau parameter berupa jenis signifikasi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan perusahaan perilaku yang mendasari pelanggaran dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan risiko kepatuhan. Satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan wajib untuk memantau atau melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi perusahaan. Yang keempat adalah pengendalian risiko kepatuhan. Dalam hal perusahaan memiliki kantor cabang di luar negeri, perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana kantor cabang tersebut berada. Kemudian yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Sistem informasi manajemen risiko, aspek risiko kepatuhan setidaknya mencakup laporan atau informasi mengenai exposure kepatuhan terhadap kebijakan dan pelaksanaan. Sistem pengendalian internal. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian internal untuk risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk hasil dari artikel tersebut adalah penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategis ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola, risikonya dengan lingkungan perusahaan, eksternal dan internal. Perusahaan manajemen risiko dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar BPRS Jabal Nur Tebu Ireng menggunakan SOP dan SK Direksi dalam penentuan konteksnya. SOP dan SK Direksi menjadi parameter atau batasan-batasan BPRS dalam kegiatan manajemen risiko operasional oleh PT BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya. Subjek yang dipilih adalah Direktur dan Kepala Bagian Bisnis BPRS Jabal Nur Tebu Ireng dan beberapa karyawan sebagai informan. Analisis tahapan identifikasi dalam manajemen risiko operasional di PT BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya. Proses manajemen risiko dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama penentuan konteks, yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga analisis risiko, yang keempat evaluasi risiko, yang kelima perlakuan risiko, dan yang keenam monitor serta review. Sedangkan cakupan risiko operasional sendiri yang telah disebutkan pada bab 2 yaitu risiko manusia, risiko teknologi, risiko kepatuhan, risiko legal. Di BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya mengalami risiko-risiko operasional seperti yang dinyatakan oleh Bu Puji selaku Direktur BPRS Jabal Nur Tebu Ireng dan didukung oleh karyawan-karyawan BPRS Jabal Nur Tebu Ireng yang lain. Untuk kesimpulan dari artikel tersebut, berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur Tebu Ireng dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari manajemen risiko operasional yang dilakukan sesuai dengan proses manajemen risiko, yakni sebagai berikut. Yang pertama, BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya menentukan konteks risikonya dengan menggunakan SOP dan SK Direksi. Yang kedua, pada tahapan identifikasi risiko BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya, terdapat 13 risiko yang teridentifikasi. Risiko-risikonya yang terjadi termasuk risiko yang baru terjadi dan telah terjadi di BPRS berasal dari internal maupun eksternal bank dengan frekuensi dan dampak yang berbeda-beda. Yang ketiga, tahapan analisis risiko BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya tidak melakukan perhitungan komposit risk index dan matriks risiko. BPRS Jabal Nur Tebu Ireng hanya menggunakan analisis manual. Yang keempat, dalam tahapan manajemen risiko BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya melakukan evaluasi risiko personal maupun risiko lain. Evaluasi diadakan mingguan maupun bulanan dan dipimpin oleh direksi. Sementara pada tahap perlakuan risiko diketahui bahwa yang keempat, dalam tahapan manajemen risiko BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya melakukan evaluasi risiko operasional maupun risiko lain. Evaluasi diadakan mingguan maupun bulanan dan dipimpin oleh direksi. Sementara pada tahap perlakuan risiko diketahui bahwa 13 risiko yang telah diidentifikasi menggunakan strategi preventif dan mitigasi dalam menangani risikonya. Pada tahap monitor dan review yang dilakukan BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya adalah selalu di bawah pengawasan DPS dan dilakukan internal audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.